Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSupedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh orientalis yang memiliki niat melecehkan Islam, namun justru karyanya bermanfaat bagi Islam. Kaum munafik memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Mereka ada di dunia ini. Mereka rela melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan agama lain yang dibencinya. Siapakah sosok yang mencari kebusukan Islam demi menghancurkan Islam tersebut? Karya seperti apa yang dibuatnya? Seseorang yang beragama Yahudi memiliki niat jahat dengan mencari-cari kesalahan agama Islam. Orang tersebut bernama Wensing Arangem. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Belanda pada tahun 1882. Ia meninggal dunia pada tahun 1939. Wensing merupakan anak dari Menteri Belanda bernama Johan Herman Wensing dan ibunya bernama Sarah Gertrude Vermeer. Wensing dikenal sebagai seorang orientalis sejati. Mempunyai keilmuan orientalis berarti mampu melakukan penggambaran atau peniruan terhadap budaya atau agama kelompok lain. Ilmu orientalis inilah yang digunakan Wensing untuk memahami hadis-hadis Nabi dan ilmu agama Islam. Semasa hidup, Wensing banyak mempelajari beragam bahasa. Dia juga mempelajari agama yang dianut mayoritas masyarakat yang tinggal di negeri bagian timur, dan agama Islam menjadi fokus utama Wensing untuk dipelajarinya. Wensing memiliki guru bernama Snookhur Gronch. Ilmu orientalis diperoleh melalui gurunya itu. Kendati demikian, Wensing jauh lebih pintar dalam hal orientalis dibanding gurunya. Karya orientalis Wensing yang menggambarkan tentang Islam bahkan dijadikan salah satu rujukan umat Islam. Sayangnya Wensing mendapat doktrin dari gurunya yang menghancurkan Islam. Berbekal ilmu orientalis yang dimiliki, Wensing diminta untuk membuat karya berupa buku sebagai panduan untuk umat Islam. Wensing memang mempunyai kemampuan berbahasa Ibrani, Syria, dan bahasa Arab. Dari kemampuannya itu, ia menulis tesis berjudul Muhammad and the Yuden de Medina, yang artinya Muhammad dan orang Yahudi di Madinah. Karya tesisnya itu sangat terkenal di Universitas Leiden, tempat ia kuliah. Orang Islam menjadikan karya tersebut sebagai rujukan untuk mendapatkan ilmu agama Islam. Walhasil Wensing pun lulus dengan predikat cum laude pada tanggal 18 Maret 1908. Setelah memperoleh gelar magister tahun 1912, Wensing diangkat menjadi guru bahasa Ibrani di Universitas Leiden. Meski menjadi seorang guru bahasa Ibrani, Wensing tetap saja mencintai agama Yahudi. Kecintaan pada agama Yahudi tidak pudar meski ia menjadi pengajar ilmu yang berseberangan dengan Yahudi pada tahun 1917. Wensing memperdalam kajian agama lainnya secara khusus. Ia memutuskan untuk mendalami agama Kristen dan agama Islam. Khusus untuk agama Islam, Wensing memulainya dengan mempelajari ilmu tasawuf. Dia membaca kitab karangan Imam Ghazali setelah mempelajari Islam. Pada tahun 1927, Wensing diangkat menjadi guru besar bahasa Arab, bahasa Syria, sekaligus menjadi guru besar agama Islam di Universitas Leiden. Ia benar-benar makin tenar dan membuat orang Arab terpukau atas pengetahuan Islam yang dimiliki Wensing. Kemudian di tahun 1933, Wensing mengaku tertarik dengan agama Islam, hingga akhirnya memutuskan bersyahadat dan diakui sebagai mu'alaf. Dari sinilah niat jahat Wensing mencari-cari kesalahan Islam mulai dilancarkan. Wensing memanfaatkan ketenarannya dengan memutarbalikkan ajaran Islam. Setiap kali membawakan ceramah mengenai agama Islam, tak tanggung-tanggung Wensing bahkan dengan sengaja membuat karya untuk melecehkan agama Islam. Lalu, karya apa saja yang dibuat Wensing dengan tujuan busuk itu? Semasa hidup, Wensing banyak menghabiskan waktunya untuk mengkaji ilmu agama Islam, utamanya hadis. Semua itu dilakukan dengan misi utamanya ingin menjelek-jelekan Islam. Niat jahat itu ia lakukan bermulai ketika mendapat kepercayaan sebagai dosen dan guru besar untuk ilmu agama Islam. Selama menjalani profesi sebagai dosen di Universitas Leiden, Wensing banyak mengunjungi negara-negara Islam seperti Mesir, Syria, dan Semenanjung Arab Saudi. Kunjungannya itu tak lain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah mengunjungi negara-negara Islam, Wensing kemudian mendapat banyak pelajaran. Wensing kemudian menulis buku berisi hadis dalam bahasa Inggris.
Buku yang ditulis itu mengutip sumber dari 14 kitab Sunan dan Sirah. Lalu pada tahun 1925, Wensing juga pernah menjadi ketua bidang ilmu Islam. Selama masa jabatannya itu, Wensing telah menerjemahkan karya berupa ilmu agama Islam dalam 3 bahasa sekaligus. Dari situlah ia menghasilkan sebuah kitab yang mempunyai 4 jilid besar. Wensing menulis dalam bahasa Arab dan juga menulis buku tentang agama Islam dan pemeluknya. Buku itu ia tulis dalam bahasa Inggris. Kemampuan menguasai berbagai bahasa asing membuatnya selalu dilibatkan dalam berbagai proyek buku yang berkaitan dengan Islam. Tahun 1913 hingga 1938, Wensing terlibat dalam penerbitan buku mengenai ensiklopedia Islam. Di dalam buku tersebut, Wensing lebih fokus menjelaskan tentang Islam dan tradisinya. Ia mengabaikan syariat-syariat Islam, padahal seharusnya orang-orang Islam juga penting mengetahui tentang apa saja syariat Islam. Wensing memang menulis buku tersebut dengan niat agar umat Islam tidak mengetahui Islam secara keseluruhan. Salah satu karya Wensing yang paling terkenal adalah buku berjudul Handbook Muhammadan Tradition, Alphabetically Arranged. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Miftah Kunuz As-Sunnah dan Al-Mu'jam Al-Mufaras li Al-Fas Al-Ahdis Al-Nabawi. Sebenarnya buku itu ditulis untuk memplesetkan ilmu agama Islam. Akan tetapi di balik niat jahatnya ini, karya-karya yang dihasilkan justru sangat bermanfaat bagi umat Islam. Secara tidak sadar, Wensing malah menghasilkan karya besar yang memudahkan umat muslim mengetahui ilmu hadis. Berhubung karyanya itu memang ditulis dalam berbagai bahasa, maka umat Islam dari berbagai negara dapat dengan mudah memahami ilmu hadis. Karya berupa buku menjadi bukti betapa Wensing sangat membenci agama Islam sampai-sampai mencurahkan waktunya belajar ilmu Islam hanya untuk menjatuhkan agama Islam. Cara itulah yang dilakukan agar umat Islam tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam mewujudkan obsesinya menghancurkan Islam, Wensing mengorganisir 38 pakar dari berbagai negara. Akan tetapi usahanya itu sia-sia. Apa yang diniatkan justru hasilnya berbanding terbalik. Karya besarnya itu bahkan sangat membantu kaum muslim dalam mendapatkan literatur agama Islam. Benar sabda Rasulullah SAW terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong agama Islam dari niat jahat pihak tertentu. Sesungguhnya kadangkala Allah menolong agamanya di atas sebab perbuatan orang yang jahat. Hadis riwayat Bukhari. Wensing menjadi sosok pembenci Islam yang serius mengkaji dan mendalami ilmu agama Islam. Semua itu dilakukan untuk mencari kesalahan agama Islam. Buku yang ditulisnya membuat ajaran Islam dengan motif utama untuk memunculkan keraguan yang bisa menjadi penghalang manusia mendapat hidayah Islam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Biarlah mereka mencelaku sebagaimana gaharu yang semakin dibakar, justru aroma wanginya tersebar kemana-mana." Apa yang dilakukan Wensing sangatlah licik. Ia diberikan kesempatan dapat memahami ilmu Islam namun malah disalahgunakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dilindungi dan dijauhkan dari berbagai sifat dan perilaku munafik yang akan mencelakakan kita. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.